Bismillahirrahmanirrahim. Di kelas ini kita akan belajar bagaimana cara membuat website personal branding di local server. Jadi untuk teman-teman yang baru pemula, baru belajar membuat website, kelas ini cocok banget ya. Karena apa? Karena kita nggak perlu modal untuk membeli domain dan juga hosting. Kita nggak perlu modal untuk menyewa domain, nama domain, dan juga nggak perlu modal untuk menyewa server gitu ya. Karena kita akan menginstal websitenya itu di masing-masing komputer dari kita. Nah, jadi kalau ada yang bertanya, apa sih Mas maksud dari local server ini? Apakah butuh modal? Jadi modalnya itu adalah tentu saja laptopnya atau komputernya ya. Jadi untuk speknya itu biasa aja, nggak masalah. Dan yang kedua adalah adanya koneksi internet, karena untuk menginstal atau mendownload beberapa software yang dibutuhkan untuk menginstal websitenya. Jadi kemudian ada bertanya lagi, Mas, apakah ketika kita bikin websitenya itu di local server bisa diakses di internet? Maka jawabannya nggak bisa. Karena apa ya? Karena kita nginstalnya di server lokal kita, di komputer kita. Nah, bagaimana nantinya kalau kita ingin website kita yang kita bikin sekarang ini bisa diakses di internet? Maka nanti kita akan migrasikan dari offline ke online gitu ya. Jadi offline ini ke online. Tentu saja butuh modal untuk membeli atau menyewa domain, nama domain, dan juga menyewa servernya. Nanti kita akan bahas mungkin di beberapa video berikutnya ya. Yang jelas goals saya di sini adalah ingin membuat teman-teman itu paham cara membuat website dari awal. Dan lebih spesifik, kita akan bikin website personal branding. Namun nantinya setelah teman-teman rampung selesai mengikuti kelas ini, insya Allah bisa mengembangkan lagi menjadi website yang lainnya. Jadi bisa mengembangkan lagi kemampuan teman-teman untuk membuat website yang lainnya. Jadi ada beberapa jenis website yang nantinya saya jelaskan gitu ya. Dan insya Allah akan menjadi model yang bagus untuk meniti karir sebagai web designer gitu ya. Yang nantinya bisa membuka jasa pembuatan website. Oke, kita akan bahas selanjutnya tentang website ya teman-teman. Jadi website itu apa sih sebenarnya? Jangan-jangan kita menyebut website, kita mau belajar website tapi kita nggak tahu website itu seperti apa gitu ya. Jadi website itu adalah koleksi halaman atau kumpulan halaman web yang terhubung secara terstruktur dengan domain tertentu. Ya, paham ya? Kemudian halaman ini dapat berisi berbagai macam konten seperti teks, gambar, video, dan lain sebagainya. Serta memiliki navigasi ya yang memungkinkan pengguna untuk berpindah antara halaman satu ke halaman yang lainnya. Jadi contohnya seperti apa? Kita akan coba contohnya seperti kita saat mengakses wordpress.com. Dan ini adalah nama domainnya, dan wordpress.com ini memiliki banyak halaman gitu ya. Jadi di sini disebutkan tadi halaman-halaman ya, koleksi halaman. Di sini kita coba bisa lihat ada halaman, di sini kita klik aja ya, halaman pricing gitu ya. Ini halaman harga, kemudian ada halaman overview atau fiturnya gitu ya. Kemudian di sini setiap halaman itu berisi konten yang macam-macam, ada yang font, tulisan, teks, gambar, video gitu ya. Ini berbagai macam yang bisa ditampilkan di setiap halamannya. Dan tadi disebutkan adalah navigasi gitu ya. Apa sih navigasi ini? Navigasi ini adalah ini menu yang ada di atas ini ya. Jadi rutenya mau kemana? Ini disebut dengan rute ya. Jadi mau kemana? Mau ke pricing kah? Mau ke halaman Google Apps kah? Atau ke produk kah? Ini macam-macam rute yang bisa kita klik yang nanti akan menuju ke halaman tertentu. Ini dinamakan navigasi. Oke, segitu aja teman-teman pengertian dari website ya. Kita sudah tahu bersama website itu seperti apa, dan di next video kita akan bahas mengenai jenis-jenis website yang bisa kita bangun.